Kisah ini merupakan lanjutan kisah Dharma Yuda Garuda saat Resi Narada datang menemui Hiranyakasipu. Resi Narada berkata, "Kamu bukan hanya seorang raja, tetapi juga seorang pertapa, dan aku sangat menghormatimu. Dengan kekuatanmu, kamu menaklukkan ketiga alam. Raja pemberani sepertimu tak tertandingi di alam semesta ini. Tapi raja, aku memiliki permintaan kecil." Dewa Indra berpikir Resi Narada memiliki rencana. Apa rencananya? Resi Narada berkata, "Biarkan dewa-dewa ini tetap pada posisi mereka. Untuk menguasai tiga alam, kamu membutuhkan pelayan yang cakap. Jadi dengan izinmu mereka semua akan mengelola pekerjaan mereka dan kamu akan menjadi raja mereka." Hiranyakasipu berkata, "Itu bukan ide yang buruk, Resi Narada. Mereka adalah pelayan yang ahli. Apakah kalian akan mengikuti perintahku?" Dewa Indra berkata, "Kami bisa dipercaya, Raja. Kami akan mengikuti semua perintahmu." Hiranyakasipu berkata, "Di bumi energi dari ritual akan diberikan kepadaku. Apakah kalian menerimanya? Aku adalah raja dari tiga alam. Aku Tuhan. Apakah kalian menerimanya?" Para dewa memuji Hiranyakasipu dan Hiranyakasipu berkata, "Rasanya luar biasa mendengar musuhku memujiku. Ketika dunia akan memujiku, aku akan merasa sangat hebat." Resi Narada, "Aku menerima saranmu. Para dewa tidak akan dipenjara. Mereka akan menyebarkan kemuliaanku di alam semesta ini. Mereka akan membangun kuil untukku. Aku akan disembah sebagai pengganti Wisnu. Energi dari ritual persembahan saat pemujaan adalah untukku." Dewi Laksmi berkata, "Di seluruh alam semesta, Hiranyakasipu menggantikan tempat pemujaan Dewa Wisnu sebagai miliknya." Garuda berkata, "Dunia di mana Tuhanku tidak disembah berada di luar imajinasiku." Ketakutan macam apa yang mencengkram pikiran para dewa dan pemuja, sehingga atas perintah iblis mereka menyerah dalam jalan hidup mereka. Dan mengapa Tuhan membiarkan itu terjadi? Mengapa Tuhan tidak menghukum Hiranyakasipu? Mengapa orang jahat seperti itu tidak mati lebih cepat? Dewi Laksmi berkata, "Karena perbuatan baik mereka di kehidupan lampau sangat tinggi, sehingga sampai dosa mereka penuh, mereka tidak bisa dibunuh." Garuda berkata, "Jadi terlepas dari perubahan dunia, Tuhan hanya diam dan menonton." Dewi Laksmi berkata, "Tidak Garuda, kematian Hiranyakasipu telah melahirkan putranya. Dia akan membantu ayahnya mempercepat dosa-dosanya. Dia adalah salah satu pemuja terbaik Tuhan. Dia akan dikenang sebagai salah satu pemuja terbesar Dewa Wisnu, Prahlada." Hiranyakasipu memiliki harapan dari putranya untuk meneruskan garis keturunannya, tapi dia tidak menyadari bahwa rencana Dewa Wisnu untuk anaknya akan mengubah takdir Hiranyakasipu. Prahlada selalu memuja Dewa Wisnu setiap hari, bahkan saat teman-temannya bermain. Temannya berkata, "Pangeran, mengapa kamu duduk sendirian di sini? Ayo, mari kita bermain." "Ya, itu akan menyenangkan." Prahlada berkata, "Kita akan bergulat. Bagaimana gulat bisa menjadi permainan untuk menyusahkan satu sama lain dan menyebabkan luka? Bagaimana bisa itu menyenangkan?" Pada kenyataannya, kebahagiaan adalah saat kamu menyembah Tuhan dan menyebut namanya. Temannya berkata, "Tapi kamu telah duduk di sini begitu lama. Apakah kamu tidak bosan?" Prahlada berkata, "Aku memiliki pergaulan Dewa Wisnu sepanjang waktu, jadi aku tidak merasa sendirian atau bosan." Temannya berkata, "Siapakah Wisnu, Prahlada? Di mana dia? Bagaimana kita bisa bertemu dengannya?" Prahlada berkata, "Hanya hati nuranimu yang bisa melihatnya." Temannya berkata, "Ayo teman-teman, biarkan pangeran bermain sendiri." Hiranyakasipu melihat kesedihan istrinya dan berkata, "Ratu, mengapa kamu terlihat sedih hari ini?" Ratu berkata, "Aku tidak tahu apa yang terjadi pada putri kita, Raja. Dia tidak bermain dengan anak-anak lain atau bertingkah nakal seperti mereka. Dia hanya duduk di tempat dengan mata tertutup, dan dia memiliki senyum lebar di wajahnya." Raja berkata, "Kamu benar, Ratu. Dia tidak menunjukkan kesombongan seperti bangsa iblis. Saatnya untuk mendidiknya. Kita harus mengirimnya kepada seorang guru. Suasana dan disiplin akan banyak mengajarinya, Ratu."
Dewi Lasmi berpikir orang tuanya sangat tidak menyadari kesadaran spiritualnya. Inilah saatnya bagi mereka untuk tetap dekat dengan putra mereka, tapi mereka mendorongnya pergi. Hiranyakasipu memanggil guru-guru yang cakap dan berkata, "Terpujilah, selamat datang. Aku mempunyai sebuah permintaan. Ajarkan keterampilan kepada putraku, jadikan dia penguasa yang cakap. Untuk menjaga klan iblis adalah tanggung jawab kalian untuk menjadikannya seorang pangeran yang cakap." Guru iblis berkata dia dilahirkan untuk menjadi raja dari ketiga alam. Mengajarinya adalah keberuntungan kami. Kami akan menjadikannya ahli. Kami akan mencerahkannya dengan kebijaksanaan. Saat itulah kamu akan terkesan dan kami akan merasa terhormat. Tapi di mana sang pangeran? Ratu membawa Prahlada menghadap gurunya dan Prahlada memberikan salam. Hiranyakasipu berkata, "Prahlada, kamu akan pergi ke pertapaan. Fokus pada pendidikanmu. Pelajari dan ingat semua yang diajarkan kepadamu." Prahlada berkata, "Tuhan mengatakan bahwa pengetahuan adalah media yang menghapus kegelapan, ketidaktahuan, dan hambatan di jalan pertumbuhan spiritual." Dewi Lasmi berpikir ini adalah keistimewaan seorang penyembah sejati. Dengan kekuatan pengabdian orang-orang di sisinya juga berhubungan dengan sisi spiritual mereka. Mendengar itu, Raja Hiranyakasipu berkata, "Semoga kamu panjang umur, Prahlada. Bukan pengabdian, Prahlada, tapi kekuatan. Kamu tidak ditakdirkan untuk menjadi pertapa, tetapi seorang penguasa. Kamu harus menaklukkan tiga alam. Ini akibat melahirkannya di pertapaan. Apakah kamu tidak melihat betapa manjanya dia? Itu tanggung jawab kalian untuk mengubahnya. Jadikan dia pangeran iblis yang cakap. Dan ingatlah bahwa jika kebijaksanaan kalian mengubahnya, maka kalian akan diberi hadiah. Jika tidak, kalian akan dihukum. Itu tergantung pada kalian." Saat itu pelajaran untuk para iblis dimulai dan guru mereka mengucapkan mantra. Tapi Prahlada mengucapkan mantra itu lebih lengkap. Gurunya berkata, "Luar biasa, sulit dipercaya. Di luar imajinasiku. Apakah kamu tahu artinya, Prahlada?" Prahlada berkata, "Ya guru, pemuja berdoa dan meminta kedamaian di mana-mana. Di ketiga dunia, air, tanah, langit, alam semesta, api dan angin, serta semua pohon dan tumbuhan juga. Di seluruh alam semesta dan di hati nurani kita juga. Semoga ada kedamaian di setiap desa, kota dan rumah, dalam tubuh dan pikiran kita dan dalam setiap atom alam semesta ini. Semoga ada kedamaian." Mantra kedamaian ini ketika diucapkan dengan penuh pengabdian membuat Dewa Wisnu memberi kita kehidupan yang damai dan kita terbebas dari kesedihan kita. Gurunya berkata, "Kamu benar, Prahlada, tapi ada kesalahan. Tuhan kita bukan Wisnu. Hiranyakasipu adalah Tuhan kita." Prahlada berkata, "Raja adalah ayahku, tapi Dewa Wisnu adalah Tuhan." Dewi Lasmi berkata, "Prabu, anak ini sangat tidak memihak. Putra iblis ini sangat tercerahkan. Bagaimana bisa, Prabu?" Narayan berkata, "Ini adalah roda waktu, seperti siang mengikuti malam. Di bangsa iblis setelah Hiranyakasipu ada seberkas cahaya yang lahir. Dia pemuja hebatku, Prahlada." Gurunya berkata, "Kami adalah gurumu. Adalah tugas kamu untuk belajar dari kami." Gurunya berusaha mengajarkan Prahlada untuk memuji Hiranyakasipu sebagai Tuhan. Tapi tetap saja Prahlada memuji Dewa Wisnu. Semua murid tertawa dan berkata, "Prahlada menentang pengetahuanmu, guru." Gurunya berkata, "Apakah kamu yang ditanya? Tutup mulutmu, kalau tidak aku akan memukulmu." Prahlada, lebih baik menerima kebenaran. Raja Hiranyakasipu adalah Tuhan, dia adalah ayahmu. Prahlada berkata, "Guru, aku telah menerima kebenaran. Sekarang kamu harus menerimanya juga. Dewa Wisnu adalah Tuhan, dia adalah ayah dari ciptaan ini." Gurunya berkata, "Kamu berisi keras. Apakah kamu pernah bertemu dengan Dewa Wisnu?" Prahlada berkata, "Kamu tidak bisa melihatnya, kamu hanya bisa merasakannya. Dia ada di mana-mana. Dia melindungi semua orang." Gurunya berkata, "Saudara, jika dia terus memuja musuh Hiranyakasipu, lalu siapa yang akan melindungi kita?" Prahlada, "Kamu tidak menghormati gurumu." Prahlada berkata, "Guru adalah pedoman hidup. Aku bahkan tidak bisa membayangkan untuk tidak menghormatimu, guru."
Gurunya berkata, "Lalu mengapa kamu tidak menerima bahwa ayahmu harus disembah? Dia yang paling kuat." Prahlada berkata, "Tidak ada keraguan bahwa aku menyembah ayahku. Dia yang paling kuat, tapi itu tidak benar bahwa dia adalah Tuhan." Perbedaan antara kebenaran dan kepalsuan tidak tergantung pada usia atau posisi. Kebenaran selalu terungkap dengan sendirinya. Gurunya menjadi bingung dan mereka pergi dari sana. Mereka berkata, "Aku tidak mengerti bagaimana meyakinkannya, bagaimana kita mengajarinya. Dia adalah pangeran, kita tidak bisa menghukumnya. Tapi jika kita tidak mengajarinya, kita akan dihukum. Raja Hiranyakasipu tidak akan mengampuni kita."